Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahatma Abrar Aritama dengan NIM H04220069. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 76 yang beranggotakan. Saya Latifatus Samsiah dengan NIM H04220063. Saya Laura Apriliani dengan NIM H04220064. Saya Legena Diriptaningrum dengan NIM H04220065. Saya Mega Putri Mediawati dengan NIM H04220070. Dalam video ini akan membahas mengenai struktur organisasi Gondang Manis, organisasi sosial Gondang Manis, penguasaan tanah Gondang Manis, stratifikasi sosial Gondang Manis, perilaku petani, serta kosmopolitan. Yang pertama yaitu struktur organisasi Gondang Manis. Struktur organisasi pemerintahan Gondang Manis terdiri atas beberapa jabatan. Tingkat tertinggi dipegang oleh kepala desa dengan masukan dan saran dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa dalam mengatur pemerintahannya dibantu oleh perangkat desa di bawahnya, yaitu sekretaris desa. Sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi dibantu oleh KAUR atau kepala urusan. Kepala urusan atau KAUR di Desa Gondang Manis terdapat 3, yakni KAUR TU dan Umum, KAUR Keuangan, dan KAUR Perencanaan. Kepala desa dalam melaksanakan tugas operasionalnya dibantu oleh kepala seksi atau KASI. Terdapat 3 kepala seksi atau KASI di Desa Gondang Manis, yakni KASI Pemerintahan, KASI Pelayanan, dan KASI Kesejahteraan. Kepala desa dalam mengatur setiap dusunnya dibantu oleh kepala dusun atau KASUN. Kepala dusun di Desa Gondang Manis berjumlah 7 sesuai dengan jumlah desa di Desa Gondang Manis tersebut. Yang pertama ialah kepala dusun Gembelang, yang kedua kepala dusun Gondang, yang ketiga kepala dusun Dukuh, yang keempat kepala dusun Gopel, yang kelima kepala dusun Pringapus, serta yang terakhir yaitu kepala dusun Jiput. Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dengan memantau perkembangan setiap dusun. Organisasi sosial yang ada di Desa Gondang Manis terdiri dari Karang Taruna dan PKK. Memiliki berbagai sarana meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana olahraga. Desa Gondang Manis juga memiliki stratifikasi sosial yang merata, karena mayoritas setiap rumah tangga memiliki penghasilan yang cukup. Budaya juga masih dijunjung tinggi bagi sebagian penduduk desa. Kebudayaan tidak terlepas dari bentuk rumah, yang berbentuk limasan atau rumah joglo, yang sederhana dan juga masih adanya adat istiadat desa yang masih dilestarikan. Yang ketiga yaitu penguasaan tanah di Gondang Manis. Kedudukan petani di lingkungan agraris banyak bergantung pada cara penguasaan atas tanah dan buruh, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Menurut Condronegoro dan Gunawan Winardi, maka dari itu perubahan sosial akan ditinjau dari sudut ini. Namun perubahan seharusnya tidak dilihat seolah-olah disebabkan hanya dari faktor-faktor luar seperti sistem perpajakan oleh negara, sebab manusia dan lingkungan terlibat di dalamnya. Penguasaan lahan di Gondang Manis mayoritas petaninya sebagai petani pemilik lahan, petani penyakap, petani penyewa, dan petani sebagai buruh tani. Yang selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Stratifikasi sosial di Gondang Manis juga memiliki stratifikasi sosial yang merata karena mayoritas setiap rumah tangga memiliki penghasilan yang cukup. Budaya juga masih dijunjung tinggi bagi sebagian penduduk desa. Kebudayaan tidak terlepas dari bentuk rumah yang berbentuk limasan atau joglo yang sederhana, dan juga masih adanya adat istiadat desa yang masih dilestarikan. Yang kelima adalah perilaku petani di Gondang Manis. Dalam mencari nafkah, motif yang digunakan oleh responden berbeda-beda, bergantung pada tujuan apa yang hendak dicapai. Ada yang hanya ingin mendapatkan uang dan untuk membiayai sekolah anak, ada juga yang berkeinginan agar kebutuhan hidup sekunder dapat tercukupi. Bagi beberapa petani, kegiatan mencari nafkah juga berorientasi agar dapat membeli tanah
dan membangun usaha seperti ternak dan yang lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan 2 responden petani di Desa Gondang Manis mengenai kegiatan dalam mencari nafkah, kegiatan mencari nafkah yang dilakukan petani beraneka ragam. Responden mengatakan bahwa petani bekerja dalam usaha taninya karena selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, juga berkeinginan untuk memperbesar usahanya atau membuka usaha baru atau bekerja di bidang lainnya. Petani tidak jarang menjumpai sebuah masalah dalam keberjalanan usaha taninya. Responden mengatakan bahwa ia selalu melibatkan anggota keluarga lain dalam mengambil sebuah keputusan, baik melibatkan istri, suami, anak, bahkan yang lainnya, keluarga lainnya. Biasanya pengambilan keputusan tersebut dalam hal penentuan waktu tanam, pembelian saprodi, dan juga penentuan harga penjualan. Dengan adanya bantuan dalam pengambilan keputusan tersebut, petani dapat melakukan langkah yang tepat sehingga memaksimalkan usaha taninya. Pendapatan petani di Desa Gondang Manis dari hasil kegiatan usaha taninya digunakan untuk berbagai hal seperti konsumsi, pendidikan, dan investasi. Penggunaan pendapatan tersebut digunakan secara maksimal agar dapat tercukupi kebutuhan hidupnya. Responden mengatakan bahwa pendapatan dari hasil kegiatan usaha taninya digunakan untuk kebutuhan konsumsi, tabungan, dan untuk biaya pendidikan anak. Dalam hal menabung, petani menabung dalam bentuk barang berharga yakni perhiasan. Petani yang lain mengatakan bahwa mereka menabung dengan cara memindahkan uangnya ke bank dengan alasan bahwa bank lebih aman dan terjamin keberadaannya. Mayoritas alasan atau tujuan responden menabung adalah untuk biaya pendidikan anak serta dapat berjaga-jaga ketika ada kebutuhan mendesak atau mendadak. Selain menabung, petani juga melakukan berbagai kegiatan investasi. Investasi merupakan bentuk tabungan yang diwujudkan dalam bentuk barang. Bentuk investasi dari tiap petani berbeda-beda tergantung dari keinginan petani. Responden pertama mengatakan bahwa investasi beliau berupa investasi alat dalam hal usaha tani seperti cangkul, sabit, dan yang lainnya. Ketika seseorang mendapatkan bantuan dari pihak lain, seseorang tersebut berkewajiban untuk membalasnya dengan normal atau nominal atau ukuran yang sama besarnya dengan nilai sumbangan yang pernah diterima. Jika orang tersebut tidak membalasnya, maka orang tersebut pantas untuk mendapatkan sanksi. Namun sanksi tersebut bukan sanksi yang berat, melainkan hanya gunjingan oleh sesama warga. Setiap petani di Gondang Manis memiliki cara sendiri-sendiri dalam melaksanakan kegiatan panen, tergantung pada kebiasaan dan tradisi dari petani tersebut. Responden mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan panen dikerjakan oleh petani tersebut sendiri dengan dibantu oleh anggota keluarga dan kerabat atau tetangganya. Hal ini dikarenakan ikatan kekeluargaan yang ada di antara responden masih tinggi, sehingga responden mengutamakan keluarganya dan kerabatnya dahulu sebelum pekerjaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain ataupun tetangganya. Yang terakhir adalah kosmopolitan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Gondang Manis, responden mengatakan bahwa responden melakukan kegiatan di luar desa dalam 1 bulan rata-rata 3-6 kali. Mobilitas ini dilakukan responden untuk bekerja, belanja ke pasar, dan untuk dakwah ke pengajian. Kegiatan mobilitas dilakukan responden dengan menggunakan motor milik sendiri, dan ada juga yang dengan menggunakan angkutan umum. Di zaman sekarang yang perkembangan teknologinya sangat cepat dan mudah, untuk mendapatkan berbagai informasi, responden mengatakan dengan adanya berbagai macam media informasi yang ada, responden dalam mendapatkan informasi tentang pengelolaan usaha tani melalui media elektronik yaitu TV. Responden mengatakan menggunakan TV untuk melihat harga pasar dan media elektronik handphone untuk mengakses harga pupuk. Responden yang lainnya mengatakan bahwa mendapatkan informasi terkait usaha tani dari tokoh masyarakat. Responden mengatakan mendapatkan informasi tentang subsidi pupuk. Sekian video dari kelompok 76. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari kelompok kami.
karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.